Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan soal selanjutnya. 1. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Karena di sela-sela waktu kerja, ada waktu lebih, itu harus digunakan untuk kegiatan yang produktif. Dari pilihan A sampai E, yang paling produktif adalah pilihan A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Soal nomor 2. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. Nah, ini pilihan A personalia, B produksi, C keuangan, D pemasaran, E administrasi. Karena ini sangat kental sekali hubungannya dengan keuangan, pasti jawabannya C, keuangan. Nomor 3. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama, B. Mandor, C. Pengawas lapangan, D. Kepala bagian, E. Supervisor, F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lawyer management yaitu B, C, dan E. B. Mandor, C. Pengawas lapangan, dan E. Supervisor. Nomor 4. Pertanyaannya adalah keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut. Keahlian berarti kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk pandai berkomunikasi, bekerja sama, dan motivasi orang lain. Kalau communication ini lebih ke kata-kata ya. Kalau ini kalian bekerja sama, memotivasi, ini bukan communication, konseptual, bukan teknis, bukan simpati, bukan. Yang benar adalah interpersonal. Interpersonal ini salah satu dari 8 kecerdasan ya, yaitu ahli dalam mempengaruhi orang, memotivasi orang, dan berkomunikasi dengan orang lain. Ulangi, tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah, berarti ini masalah lapangan ini ya, masalah pelaksanaan. Jadi A. Organizing, B. Top management, C. Lower management, D. Middle management, dan E. Personalia. Tadi sudah disinggung di atas, orang-orang yang ada di lapangan siapa saja. Berarti yang benar lower management. Selanjutnya nomor 6. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut siapa? Ini pasti jawabannya ya. Kalau menurut gini tidak bisa berhayal kita. Harus hafal dan harus baca pendapatnya. Jadi dari A sampai E ini yang benar itu pendapatan dari Sondang P. Siagian. Nomor 7. Dapat menjalani hubungan baik antara anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat. Manfaat coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, dan E. Controlling. Nah, jadi teman-teman kalau mau menjawab hal-hal yang tidak kita ketahui tapi dapat kita reka-reka atau kita hubung-hubungkan gitu ya, kita lihat maknanya ini apa. Nah, ini kan baik antara anggota organisasi. Nah, struktur anggota organisasi, terus kewajiban dan tanggung jawabnya,
Berarti kan ini lebih condong kemana gitu. Ya, yang paling dekat kalau kita nggak tahu prinsipnya, ya yang C, organizing. Soal selanjutnya nomor 8. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan Komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, D. Manajemen tingkat bawah. Nah, lagi-lagi kalau kita ingin menjawab mereka-reka atau mengira-ngira, ini kita lihat aja soalnya. Jabatan direktur utama. Nah, direktur itu kita semua tahu kan, direktur itu pemimpin paling atas gitu ya, direktur itu ya. Di atasnya manajer lagi ini direktur. Yang mempunyai malah disebut seperti itu. Jadi yang paling cocok itu manajemen puncak. Puncak itu paling atas berarti ya. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemennya itu. Nah, organizing itu lebih ke ini ya, membagi kerja, terus memberikan tupoksi. Kan kita tahu kan ada struktur organisasi gitu ya, ketua, wakil, terus kemudian ada sekretaris dan lain. Itu kan namanya struktur organisasi. Jadi lebih ke pembagian tugas, posisinya masing-masing bagaimana. Nah, jadi pertanyaan ini jawabannya yang benar adalah ya, ini pilihannya actuating, forecasting, planning, controlling, dan yang E organizing. Nah, teman-teman kalau mau menjawab sesuatu yang tidak kita ketahui, mungkin pilihannya itu ada hubungannya dengan soalnya. Kita lihat soalnya hubungannya mana gitu. Walaupun tidak tersurat pasti tersirat ya. Ini jawabannya benar E. Selanjutnya, istilah manajemen berasal dari manage yang berasal dari bahasa titik yaitu, nah biasanya sih rata-rata kalau bahasa-bahasa seperti ini berasal dari bahasa Italia. Karena mungkin dulu di sana itu kan pusat peradaban dunia ya di Italia ya, kayak Bizantium ya, Bizantium sama Kekaisaran Roma itu ya, Romawi. Itu banyak sekali ahli filsafat dari sana. Ya, jadi Italia itu lebih banyak waktu itu dasar-dasar ilmu atau filsafat dari sana. Jadi kemungkinan benar ini A dan D. Nah, tapi yang paling benar adalah A, yaitu berasal dari bahasa Italia dan bahasa aslinya itu manigio gitu ya, manigio. Jadi manage ya, bahasa Inggrisnya manage. Oke, Bapak Ibu, bisa dipahami mungkin dari apa yang sudah saya disampaikan. Ingat, apabila kita tidak bisa menjawab karena kita tidak pernah tahu atau tidak pernah membaca suatu konsep, kita bisa melihat soalnya, keterhubungan antara soal dan pilihan jawabannya. Itu kemungkinan bisa benar. Oke, sampai di sini saja, nanti kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.